Pemirsa, sejumlah warga di Kabupaten Lampung Timur kecewa setelah agenda kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dibatalkan. Warga yang sudah menunggu sejak pagi pun menunjukkan beragam reaksi. Ribuan warga yang telah berkumpul di lokasi acara mengaku kecewa setelah mendapat kabar pembatalan kunjungan Joko Widodo ke Lampung Timur. Sebagian warga terlihat membuang sembako, sementara panitia turut membuang ID card yang digunakan. Mereka mengaku telah melakukan berbagai persiapan untuk penyambutan selama beberapa pekan. Mereka kepengen Bapak Jokowi itu hadir. Mereka pengen ketemu dengan Bapak Jokowi. Mereka sangat menyayangi beliau. Intinya pada hari ini betul-betul sangat menyayat hati dari seluruh masyarakat yang ada di Sekampung Limo Mego ini, khususnya Desa Pugung Raharjo. Betul-betul mereka sampai tidak sarapan pagi, sampai mau pingsan menunggu kedatangan beliau. Sebelumnya Jokowi dijadwalkan mengikuti kirab budaya di Taman Purbakala, Desa Pugung Raharjo yang melibatkan kelompok adat dari 3 kecamatan. Namun pada hari kunjungan, Jokowi hanya mengunjungi wilayah Lampung Tengah. Dari Lampung Timur Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Sebuah kapal motor nelayan ludes terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Api menghanguskan bagian mesin dan peralatan kapal dengan kerugian mencapai 1,6 miliar rupiah. Inilah rekaman video amatir saat kobaran api membakar kapal motor Sri Sumber Rejeki milik Karpandi, warga Brondong, Lamongan, Jawa Timur pada Sabtu malam pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa terjadi sesaat setelah kapal berukuran 28 GT ini merapat ke dermaga pelabuhan. Naas, saat seluruh anak buah kapal atau ABK sedang meninggalkan kapal untuk menunaikan ibadah sholat, asap tebal tiba-tiba muncul dari bagian depan rumah kapal dan dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman bersama personil Satpol Airut, Polres Lamongan, dan nelayan sekitar. Bentuknya material yang mudah terbakar, serta adanya bahan bakar solar di dalam kapal, membuat proses jenyakan api berlangsung selama 2 jam. Api baru berhasil dipadamkan total setelah proses pendinginan selesai dilakukan petugas pada pukul 21.20 WIB. Kapal Sri Sumber Rejeki mengalami kebakaran, kemudian upaya dari Satpol Airut Lamongan bekerjasama dengan pemadam kebakaran dan tim Basarnas melakukan upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa, kemudian api juga sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Hingga kini, pihak kepolisian dari Satpol Airut Polres Lamongan masih melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di ruang belakang. Aksi penyekapan ini diduga dilatar belakangi pencurian yang dilakukan salah satu korban penyekapan. Pencurian tersebut dibantu 2 orang lainnya yang diminta untuk mengantarkan barang curian. Ini barang untuk tawanan perang ini. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Ini sudah biasa dipasung katanya di sini, di rantai. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak juga dilepaskan. Kemudian salah satu keluarga korban melapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ke 3 orang ini belum dilepaskan oleh
terduga pelaku penyekapan, sehingga kemarin Piket Reskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap 2 pelaku penyekapan dan sedang mendalami kasus guna mencari kemungkinan ada tidaknya pelaku lain. Diduga curi 10 raket padel senilai 50 juta rupiah karyawan padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dianiaya dan disekap pihak manajemen. Kini 4 pelaku penyekapan ditetapkan polisi sebagai tersangka. Udah ketemu. Usai disekap selama 2 hari oleh pihak manajemen lapangan padel, Abdul Latif akhirnya dapat bertemu keluarga. Upaya keluarga bersama kuasa hukum untuk membebaskan Latif dari sekapan manajemen berhasil usai meminta bantuan pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan. Tak hanya disekap dan diperlakukan secara kasar, Abdul Latif yang juga karyawan lapangan padel juga dianiaya hingga mengalami luka di bagian mata dan mulut. Pemicu penyekapan berawal dari tindakan pencurian yang dilakukan di tempat kerjanya. 2 bulan bekerja di lapangan padel, Latif mencuri 10 raket yang akhirnya diketahui pihak manajemen dengan total kerugian mencapai 50 juta rupiah. Bukannya membuat laporan polisi, pihak manajemen padel justru melakukan tindakan sepihak dengan menyekap dan menganiaya Latif. Keluarga korban berjanji akan mengganti rugi dengan melakukan mencicil pembayaran sebanyak 1 juta rupiah per bulan. Namun ditolak pihak manajemen hingga 2 kendaraan milik keluarga Latif dirampas pihak manajemen sebagai jaminan. Jadi kami itu melaporkan pagi-pagi tanggal 24 itu ke Polres itu 2 laporan. 1 laporan perampasan motor adiknya, yang 2 adalah penyekapan, penganiayaan, kemudian penganiayaan berat ini, kemudian ada beberapa pasal yang seperti adalah intimidasi, Bang. Saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Anda kembali di Newsroom bersama saya Dian Ramukti. Pemirsa, Roy Suryo CS akui siap kemeja hijau hadapi Joko Widodo. Sementara pihak Jokowi mengaku lega akhirnya sidang dimulai dan siap tunjukkan ijazah miliknya. Tidak kurang dari sepekan, babak paling baru dari pusaran konflik ijazah Jokowi akan dimulai. 2 Juli mendatang, tersangka fitnah ijazah Jokowi Tifauziah Tiasuma akan jalani sidang perdana di PN Jakarta Timur. Tifa mengaku siap lahir batin membuktikan jika ijazah Presiden ke-7 RI itu palsu. Kami, saya, Dr. Tifa bersama dengan tim insya Allah akan siap ya untuk menghadapi pengadilan yang nanti akan ditentukan. Setali 3 uang, pengacara Roy Suryo Ahmad Hosinuddin juga menyebut jika Roy CS sudah tak sabar segera jalani sidang perdana. Hosinuddin berdalih sudah menyiapkan semua bukti-bukti persidangan yang menurutnya akan memberatkan Joko Widodo. Kami sudah siap, bahkan sebagian bukti-bukti itu sudah kita hadirkan dalam proses penyidikan. Bahkan yang paling penting, nanti ada Saudara Joko Widodo yang hadir langsung. Dalam proses persidangan, Saudara Joko Widodo akan duduk di kursi sebagai saksi. Dan kami akan bertanya, baik Saudara Joko Widodo yang pertama, apakah benar yang duduk di hadapan kami adalah Joko Widodo? Tantangan Roy CS disambut terbuka pihak Jokowi. Walaupun banyak yang meragukan jika Jokowi akan hadir di persidangan, namun pengacaranya Firman Pangaribuan menjamin jika Jokowi akan hadir. Menyampaikan kesediaannya untuk dapat hadir sesuai dengan mekanisme peradilan nanti, dan tentu akan menyampaikan apa yang harus dilakukan, termasuk menyampaikan ijazah-ijazahnya. Beliau akhirnya sudah masuk dalam babak persidangan. Ya, bersyukur ini sudah dapat dilanjutkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Hampir 2 tahun kasus fitnah ijazah Jokowi bergulir. Puncaknya terjadi saat Roy dan Dr. Tifa ditangkap polisi. Namun saat dilepaskan ke kejaksaan, penahanan keduanya ditangguhkan.
Belakangan Roy Suryo ajukan sidang pra-peradilan atas penangkapan dirinya, sementara Dr. Tifa siap menjalani sidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.